Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita muliakan, Bapak pengurus bersama jajaran pengurus yang kita hormati, sama-sama kita memuji Allah Ta'ala mulai dari bangun tidur tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah lagi kita sudah sahur. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ditambah lagi alhamdulillah kita sudah sholat subuh berjamaah. Tidak semua bisa melakukannya. Kalau dihitung jumlah kita sekitar masjid, mungkin tidak sampai separuh bisa berjamaah. Nah, kita alhamdulillahirabbil alamin. Bisa pula ditambah bertahan i'tikaf di masjid. Ada orang beriktikaf beberapa hari, kita menunggu tausiah-tausiah saja iktikaf, itu kan sudah hebat pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Salam dan salam juga kita kirimkan kembali kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita bersalawat dicatat malaikat, dikirim nama kita ke Rasulullah. Jadi kalau ingin nama kita banyak tercatat bersama Rasulullah, maka rajin-rajinlah kita salawat Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, judul tausiah subuh kita sederhana adalah 3 amal yang pelakunya dicintai Allah. 3 amal pelakunya dicintai oleh Allah Ta'ala. Itulah surat Ali Imran 134 yang kita baca di rakaat kedua tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bisa berinfak di waktu lapang dan sempit, dan orang yang menahan amarahnya, dan orang yang memaafkan kesalahan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan itu. Dari surat Ali Imran ayat 134 ini, Bapak Ibu, ada 3 amal kalau kita lakukan kita dicintai oleh Allah, pemilik langit bumi, pemilik alam semesta raya, dan pemilik diri kita ini. Apa itu amalnya? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bisa konsisten berinfak dalam lapang dan sempit. Kalau berinfak di waktu lapang itu normal, kita biasa. Sedang lapang, sedang banyak, kan bisa saja kita berinfak. Lebih-lebih ya, bisa kita dengan mudah dibagi ke tetangga, ke saudara, ke kawan.
Contoh Bapak Ibu punya jambu di halaman rumah sedang berbuah labe. Dahannya ke tetangga lagi sebagian. Dimbo di tetangga, jambu mak tua jatuh ke halaman nabo, ambil salah aja. Nyola banyak anak buahnya mah, dah tamatkan leh. Itu dia banyak. Itu biasa. Tapi yang luar biasa, kalau kita sedang susah, sedang sempit, bisa juga berbagi. Di situ Allah cintai kita, dalam kesempitan tetap bisa berbagi. Tentu mungkin akan porsinya lebih kurang ketika kita dalam kesulitan. Inilah yang menyebabkan pelaku konsisten berinfak dalam sulit itu dicintai Allah. Ya. Ini dilakukan oleh anak Rasulullah Fatimah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika ke pasar mau belanja, ketemu orang miskin minta uangnya. Ali, kamu menantu Rasul ya? Iya. Mau ngapain ke pasar belanja? Saya susah ini Ali, kasihlah saya uangmu. Ali karena teringat ayat Allah tadi, dikasih. Sementara dirinya sendiri tidak ada uang lain. Terpaksalah Ali berdiri-berdiri di pasar. Ditanya orang, mau ngapain di sini Ali? Mau belanja. Uangnya belum ada. Tadi uangnya sudah dikasih ke orang miskin. Tapi Allah tentu Maha melihat. Sedang Ali berdiri, datang seorang bapak Ali dari padang nganggur, tolonglah jual unta saya ini. Berapa dijual Pak? 200 dirham. Kalau terjual, nanti saya kasih kamu untuk bisa belanja bagi anak istrimu. Berdirilah Ali, pergilah bapak itu ada urusan. Datanglah bapak yang lain. Ini unta dijual ya Ali. Betul Pak. Berapa mau dijual? 200 dirham. Kalau saya tawar 300 bagaimana? Nya kamu menjual 200, dan kamu membeli 300. Karena dia tadi nolong orang miskin. Tidak bisa Pak. Kok tidak bisa? Kan lebih itu 100. Kami sepakat dengan yang punya, ini titipannya 200. Saya lurus-lurus saja Pak. 2 ya 2, 3 ya 3. Jadi tidak mau menjual 3, enggak. Orang berkejar, kalau berlebih ditawar, kok kamu tidak mau? Ya Pak, begitu janji saya dengan yang punya 200, katanya saya jual 200. Itu hebatnya Ali, tidak punya duit tapi jujur juga. Ya. Kemudian pergilah bapak ini berjanji, Pak, nanti kalau datang yang punya saya bilang bahwa bapak akan membeli 300. Siap, saya tunggu, kata bapak. Setelah bapak itu pergi, tidak lama kemudian datang yang punya. Tidak laku unta kita li, tidak ada yang menawar sejak tadi. Ada satu orang tadi tapi agak aneh Pak. Kok aneh? Kita mau jual 200, dia beli 300. Itu tak kamu jual saja, kan besar itu, dapat lebih kamu nanti. Saya kasih. Saya sesuai kesepakatan saja Pak. Tadi 2 ya 200. Beginilah kalau dia datang lagi nanti, jual saja. Berapa dia beli? Pokoknya secepatnya unta ini terjual agar engkau juga bisa belanja dari keuntungan. Pergilah bapak itu. Tidak lama datang yang menawar tadi, bagaimana untanya mau dijual lagi. Ya sudah bisa sepakat karena tadi yang punya sudah mengizinkan 300. Dibeli oleh bapak itu. Kemudian dicarilah yang punya, dikasih uangnya, dapatlah Ali belanja lagi untuk anak istrinya. Tiba di rumah, Rasulullah senyum-senyum. Kenapa ya Rasulullah? Tadi Jibril mengabarkan kepadaku kelakuanmu Ali. Dikasih uang belanja untuk orang miskin, akhirnya kamu jual unta ya. Iya ya Rasulullah, tapi aneh, orang yang beli ini yang menjual. Yang membeli lebih mahal dari yang menjual. Tahu kamu tidak siapa itu yang mengerjai kamu? Itu bukan manusia, itu malaikat. Tidak ada manusia yang menawar lebih mahal daripada orang menjual. Apalagi di Karayo, ya orang menggali penimpannya ada tawaran gitu. 5 kecewa, 3 kecewa, 2 kan. Akhirnya sama-sama naik turun. Ya, itulah pertolongan Allah, cintanya Allah dan malaikat kepada Ali. Lebih ajaib lagi Fatimah, karena suaminya suka begitu. Fatimah lebih hebat juga, putri Rasulullah. Datang orang ke rumah, tidak ada yang akan dikasih. Dia punya kalung pemberian Rasulullah, ayahnya waktu gadis.
Tidak perlu pembelian suaminya Ali. Ali susah hidupnya, walaupun menantu Nabi tapi susah. Walaupun anak Nabi tapi hidup sederhana. Harusnya anak Nabi kaya raya, sebab Nabi tiap datang macam-macam upeti, macam-macam pembagian rampasan. Tapi tidak pernah Fatimah dan Ali menikmatinya. Ya, ketika Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa? Fatimah. Kamu siapa? Saya dalam perjalanan susah, Fatimah. Saya mau berangkat perjalanan jauh. Kasihlah saya apa yang bisa. Engkau kan putri Rasulullah. Ya sih. Saya tidak punya kecuali kalung ini. Engkau juallah ke pasar Madinah. Dijual. Tiba di pasar, terkejutlah pedagang kalung di Madinah, pedagang perhiasan. Ini kalung siapa nih kamu ambil, wahai musafir? Saya rasa-rasa kenal kalung ini pemiliknya. Iya, ini yang ngasih putri Rasulullah Fatimah. Katanya tidak ada yang mau dikasih lagi, ini dikasihnya ke saya. Malulah orang yang membeli. Beginilah, itu kan kalung istimewa, itu satu-satunya perhiasan Fatimah. Begini, berapa biaya perjalananmu? Saya bayar, saya yang nanggung, dengan syarat kalung ini kembalikan ke pemiliknya. Betapa hebatnya Fatimah memancing orang lain berbuat baik. Akhirnya kalungnya kembali lagi. Begitulah Bapak Ibu, Allah mencintai dengan berbagai cara. Orang yang dalam susah tetap bisa berbagi ya dengan orang lain. Ada di Jakarta kisah nyata, satpam bertetangga sama ngontrak. Tetangganya habis kontrakan, lalu suami istri cekcok. Itu kan ribut di sebelah. Apa ribut-ribut nih, kata satpamnya. Itulah Pak Satpam, kawanmu ini tidak juga kerjanya jelas, sehingga kontrakan habis, kami mau diusir kalau tidak dibayar. Kata Satpam, harilah malam jangan ribut-ribut, malu kita, tidak bisa tidur kami semua. Beginilah, kalau kamu sabar, besok saya carikan solusi kontrakan kamu dengan syarat malam ini rukun-rukun saja, kata Satpam. Besok Satpam ini minta ke istrinya, bagaimana kalau abang pinjamin di kantor untuk bantu tetangga kita? Ini tidak berpikir, ini loh meminjaman. Terserah abang lah, kecepinya kan abang mencari macam. Baik, Pak ini ke kantornya, kantornya ke bendara. Bu bendara, ada apa? Apa Satpam? Boleh saya tidak pinjam uang 10 juta? Untuk apa? Untuk bantulah tetangga saya bentrok ini, hampir diusir oleh tempat karena tidak bayar, itu wajar. Bilang ke bos dulu. Saya bilang kita bendara boleh dengan syarat Pak Satpam potong gaji setengah setiap bulan. Tidak apa-apa. Akhirnya dikasihlah 10 juta. Besok dikasih ke tetangganya, ini uang. Silakan dilengkapi untuk bisa kita berdampingan lagi. Ajaibnya besok nelpon pula keluarga istri di Jawa Timur untuk pulang istri Satpam ini. Tambah lagi cari uang. Tapi tiba di Jawa Timur ada keanehan. Rupanya istrinya disuruh pulang, ada pembagian warisan. Istrinya dapat 17 juta. Kan hebat tuh. Dia bantu tetangga 10, istrinya dapat 17. Jangan sedih abang di Jakarta, abang Satpam udah. Karena saya dapat warisan di kampung. Nanti kalau kita ke Jakarta, kita bayar di kantor pinjaman abang tuh, biar tidak dipotong gaji tiap bulan. Seminggu kemudian udah dia bayar. Heran bendahara, kok cepat sekali bayarnya, tapi potong gaji. Adalah istri saya dapat warisan. Yang lebih heran bosnya, kok cepat sekali dia, kan janji mau 10 juta dibayar gajinya sekian puluh bulan. Itulah Pak, katanya dapat keistimewaan. Tertarik pula bos ini. Untuk siapa kamu minjam kemarin Pak Satpam? Untuk tetangga saya Pak, mereka susah, tidak ada uang kontrakan. Hebat sekali kamu ya, saya saja bos nggak seperti itu. Kamu cuma satpam. Beginilah, kamu orang baik satpam saya. Kamu tidak usah di bagian satpam, pindah di bagian keuangan. Tidak beruang kamu bisa baik, beruang kan, tidak beruang. Akhirnya mana ada satpam yang dipindahkan ke bagian keuangan, jarang-jarang. Karena dia dalam susah membantu tetangganya. Begitulah Allah mencintai hamba dengan berbagai cara. Kalau dia dalam susah tetap berbagi. Yang kedua, orang yang dicintai Allah adalah dalam surah Al-Imran 134, wal kaziminal ghaiz, orang yang bisa menahan marah.
Menahan marah ketika kita punya potensi memarahi itu kan kadang orang leluasa, Pak. Ini bosnya atasan, dia sepandang, sebantah memanggil bawahan. Karena berang itu apel bisa saja. Atau orang tua mungkin tuh hari bisa memarahi. Tapi kalau bisa ditahan, kita punya kesempatan memarahi, nah, itu adalah dicintai Allah. Dan itu ditunjukkan Nabi. Nabi diludahi tidak ada marah. Sakitnya cali ada Nabi. Ya, Nabi dilempari di Taif tidak ada marah. Padahal malaikat penjaga gunung-gunung Taif itu, negeri yang subur, nah, itu sudah marah kepada penduduknya, minta izin ke Nabi. Wahai Nabi Muhammad, izinkan kami malaikat ini mengangkat gunung-gunung di Taif. Kami timpakan sama rata biar mereka tenggelam semuanya. Kalau awak bah dapat tawaran tu bayu. Lapi ya sedonya, nyalah ya jahit mana kambuh. Kata Nabi tidak usah malaikat. Mereka tidak tahu saya Rasulullah. Mana tahu anak cucunya beriman nanti. Ternyata memang orang Taif setelah Nabi menaklukkan Makkah berbondong-bondong yang masih hidup minta maaf ke Nabi di Makkah karena kelakuan mereka dulu. Jadi Nabi tidak marah. Bahkan yang lebih parah, ada yang pipis di masjid Nabi, sahabat dah marah semua, ditarik lehernya, ditarik tangan. Ada apa kata Nabi? Dia pipis ya Nabi di masjid. Kita apakan dia? Biar saja dia dulu selesai kata Nabi. Terus sudah itu diapakan? Biar saja dia pergi. Sudah itu ya bersihkan saja. Tidak usah dimarah-marahi dia. Kan dia tidak orang tahu, orang jahil. Yang pipis di masjid kan orang tidak berilmu. Kalau kita mungkin marah-marah, Pak. Masa seperasi kemana saja pipis. Ya. Kenapa dibiarkan saja dulu supaya tidak susah membersihkannya. Kalau orang pipis di usia itu mencuci pipisnya, tambah payah membersihkannya. Jadi Nabi sangat arif. Datang lagi yang orang membawa kurma sewakul, dia ke Nabi. Ini kurma aku ya Rasulullah, cobalah. Kurma itu ditahan di mulut Nabi. Payah Nabi mengunyahnya. Sahabat-sahabat heran. Biasanya kalau dapat kurma bagi-bagi, Nabi koknya makan surang saya. Iyalah. Setelah pergi yang ngasih, Nabi bilang, tahu kamu tidak semua, kenapa tidak saya kasih kurma ni? Kurma ni sebenarnya pahit kok, tidak taluk sebenarnya gigi dah. Tapi yang boleh menghormati yang mengasihi, jangan terluka hatinya. Saya kunyah-kunyah juga. Makanya kalau kamu saya kasih mungkinlah berang saudara. Apun bagian yang pahit. Ya, jadi Nabi begitu arif menahan marah dan kesal beliau, walaupun itu penderitaan, menggigit dan pahit ditahan oleh Nabi. Sahabat heran, ada gigi ada Nabi kurma dibayar saya makan surang. Jadi kalau kawan-kawan makan surang mungkin tidak nyagi hawa, tidak elok untuk apa itu. Biasanya pupuh dulu. Kalau berlebih kau nyagi, kalau tidak alhamdulillah ya. Karena ada sahabat di Madinah yang baik begitu. Abdurrahman bin Auf karena kaya raya, kata Nabi, Abdurrahman, kamu hati-hati ya, nanti merangkak-rangkak di padang mahsyar membawa kekayaanmu. Gimana caranya ya Rasulullah? Carilah cara Allah beri kamu keringanan hisab. Rupanya di Madinah musim kurma gagal panen, busuk-busuk semua. Abdurrahman umumkan, siapa yang gagal panen bawa ke rumah saya ganti beli dengan harga terbaik. Kurma yang busuk-busuk tu, jadi kurma busuknya Bali. Lihat orang kini mau membeli kurma busuk, pisang busuk, segalanya busuk. Hanya Abdurrahman. Tujuannya apa? Supaya hartanya berkurang, membantu orang gagal panen. Tapi Allah Maha melihat dengan kebaikannya, kemuliaan hatinya, datang utusan dari Yaman, yaitu utusan Raja Yaman mencari obat kurma Madinah. Syaratnya kurmanya busuk pula. Rupanya lah tak kumpul di rumah Abdurrahman. Kalau tuan-tuan mencari kurma busuk, cie yang punya di Madinah, lah dikumpulnya di Abdurrahman bin Auf. Ilah utusan raja. Assalamualaikum, wassalam. Kamukah Abdurrahman yang terkenal? Iya. Boleh kami beli kurma busuk ini? Kok mau dibeli? Ini raja yang menyuruh. Raja kami perlu kurma. Kurmanya kurma Madinah nan busuk pula. Ayo bawalah, kata Abdurrahman. Karena mereka utusan raja itu banyak piti diagihlah Abdurrahman lebih banyak uang lagi. Jadi kalau baik nan busuk kadang laku jo. Apalagi nan harum. Ya, begitulah. Kalau kita bisa tetap berbuat baik dalam susah, dalam kesulitan, dalam hal-hal yang menarik. Yang terakhir,
adalah yang ketiga, orang yang dicintai Allah pelakunya adalah wal afina anin nas, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini kan lebih berat dari minta maaf. Kalau minta maaf agak ringan, tapi memberi maaf itu agak berat. Sebab awak yang tersakiti, awak yang terlukai, ya. Kalau melukai, mana yang berat dengan terlukai, Bapak Ibu? Berat dilukai, ya, berat dikecewa. Ibu-ibu paling tidak mau dikecewakan sekali, dah Bu, boleh dua kali. Kalau pedang lukai tubuh masih bisa harapan kalau lidah melukai hati, kemana obat akan kita cari. Jadi memberi maaf itu lebih tinggi daripada minta maaf. Nah, itulah pemuda yang dikisahkan Nabi, ahli surga, tubuh sederhana, 3 kali sore disuruh lihat kepada sahabat ahli surga, ternyata hanya pemuda Ansor biasa. Dicari-cari amalnya biasa saja. Ternyata pemuda ini punya keistimewaan dalam hatinya. Apa itu? Ketika mau tidur dia berdoa, "Ya Allah, siapa yang salah saya maafkan. Hari ini walaupun tidak minta maaf, saya buang iri dengki di hatiku. Itu saya lalu gitu. Besok pagi medetullah, ya Allah, kalau ada orang salah kamu ini, lah dulu ambo maafkan. Lema itu kita Ibu." Kemudian, kalau ada iri dengki saya buang jauh-jauh dari diriku. Kata sahabat Amr bin As, inilah barangkali yang tidak dipunyai banyak kami sahabat. Hatimu sangat bersih seperti kapas, sangat bening seperti embun di waktu pagi. Maka kamu sederhana fisikmu, tapi hatimu sangat agung dan mulia. Itulah Bapak Ibu, mari di Ramadan kita mencoba banyak-banyak doa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Kata Ustaz Hidayat, doa ini hadis sahih, dibaca di antara rakaat-rakaat salat tarawih. Siapa membaca doa, ya Allah engkau maha pemaaf, menyukai sikap maaf, maafkan kami ya Allah. Minta maaf kita kepada Allah, engkau yang maha mulia ya Allah. Dibaca setelah salam-salam, diselingi sholat tarawih, itu diampuni dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bisa memaafkan, maka kita akan dicintai oleh Allah Ta'ala, karena kita telah memakai sifat Asmaul Husna, yaitu maha pemaaf. Allah sangat pemaaf kepada kita. Walaupun dosa kita sepenuh langit bumi, sebanyak buih di lautan, kalau kita minta maaf, minta ampun kepada Allah, Allah akan memaafkannya. Tidak sekedar memaafkan, tapi menyayangi. Allah itu Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, pengampun lah tambah penyayang. Ya, nanti kalau kita sudah memaafkan, disayangi lagi. Allah sudah memaafkan itu dari siapa-siapa boleh, itu tidak cocok. Jadi kalau sudah memaafkan biasa lagi, ya, tidak diulang, tidak diingat, tidak dikecil-kecil. Awas lah, lambo maafkan dulu, yang ulang yo. Itu tidak pemaaf, tidak penyayang namanya, mengancam terus. Stroke lo kawan because itu. Ya Bapak Ibu rahimakumullah. Semoga kita di Ramadan ini yang berapa hari lagi kita menjadi jiwa yang pemaaf, jiwa yang bisa berbagi dalam suka duka, dan jiwa yang bisa mengendalikan amarah jiwa dalam diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.